Sikap duduk siap gerak. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, sebelum kita masuki ke materi, ada baiknya saya presentasi dulu. Nanti yang namanya saya panggil, harap angkat tangan sama bilang hadir. Ada di Bulian, Hadir. Istuha Ibnu, Destan aja. Ya nggak masuk satu ya? Nah, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang penunjuk ukuran. Penunjuk ukuran mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, mencatat atau menulis semua ukuran yang diperlukan untuk membuat potongan benda kerja. Yang kedua, jangan menulis nilai ukuran terlalu banyak atau tidak perlu atau tidak masuk akal. Yang ketiga, cara penulisan ukuran yang benar. Dalam menunjukkan ukuran yang perlu diperhatikan adalah bentuk-bentuk pokok, bagaimana kita mengukur ukuran saat mengerjakan mesin, menetapkan ukuran itu. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama, ukuran yang dibuat harus jelas, sederhana dan mudah dibaca. Yang kedua, menunjukkan ukuran harus diletakkan pada pandangan depan atau pandangan utama ke suatu benda dan menyatakan semua bagian dari suatu konstruksi benda. Yang ketiga, jika memungkinkan, semua ukuran diletakkan di luar garis benda. Fungsional dimension atau ukuran yang berfungsi, yaitu ukuran yang mempunyai fungsi untuk pertimbangan pemasangan atau assembly. Kelima, non fungsional, yaitu ukuran yang tidak mempunyai fungsi dalam pemasangan. Yang keenam, ada auxiliary dimension atau AUD, yaitu ukuran bantu yang diberikan tanpa toleransi hanya sebagai informasi. Nah, contohnya seperti ini. Itu ada bagian kulit, itu ada bagian yang fungsional dimension, sedangkan yang bagian kepalanya itu ada bagian non fungsional dimension. Aturan dasar pemberian ukuran. Yang pertama adalah bentuk ukuran. Proses definisi suatu ukuran, lokasi dan komponen geometris pada gambar teknik atau gambar lainnya. Selanjutnya, terdapat dua tipe ukuran yang dipergunakan, yaitu dimensi ukuran dan dimensi lokasi. Dimensi ukuran adalah ukuran dari komponen geometrik dari suatu bagian. Yang kedua, dimensi lokasi, penempatan suatu komponen geometris yang mempunyai hubungan suatu satu sama lain atau jarak antar bagian tepi dengan suatu lingkaran atau lubang. Jadi ukuran dimensi itu ukuran benda tersebut. Dimensi lokasi itu ukuran jarak antara jarak penempatan suatu lubang atau lingkaran. Begitu. Ya, seperti ini contohnya. Kalau dari sini ke sini kan bendanya, jadi ukuran beda. Dan untuk menentukan titik tengah sini itu dibutuhkan ukuran lokasi.
itu perbedaan antara ukuran benda dan ukuran lokasi. Nah, pembuatan ukuran keterangannya jadi ini bagian yang A, panjangnya dari sini sekitar 1 sampai 2 mm. Terus bagian B ini ekor pada panah, kelebihan dari arah penunjuk panahnya itu kurang lebih 2 mm. Terus yang C, ukuran tinggi angka itu tingginya sekitar 3,5 mm. Terus yang D, jarak angka ukuran dari garis ukuran, jadi jarak antara garis panah dengan ukuran itu kurang lebih 1 mm. Terus yang E, jarak garis ukuran terhadap garis benda. Di jarak garis panah dengan garis benda itu jaraknya sekitar 10 mm atau 1 cm. Terus yang F, jarak antara tiap-tiap garis ukuran kurang lebih 10 mm. Bila ruang gambar tidak memungkinkan, dapat mengurangi asal serasi. Jadi jarak antara panah yang satu dengan panah yang lainnya itu kurang lebih 10 mm atau 1 cm. Jadi ukuran yang tidak mungkin dibuat anak panah dapat diganti dengan titik. Jadi seperti ini. Ini kan nyambung semua ya. Kalau dibikin panah kan nanti garisnya malah nggak kelihatan. Jadi di titik pertemuan ini diganti dengan titik atau garis miring. Seperti itu. Letak ukuran, semua angka harus diletakkan di atas garis ukuran atau penunjuk. Ukuran horizontal terletak di atas garis ukuran. Ukuran vertikal terletak di sebelah kiri garis ukuran. Caranya dengan memutar kertas gambar 90 derajat ke arah horizon. Jadi letak ukuran harus berada di atas garis panah. Kalau yang vertikal itu berada di samping kiri. Nah, letak ukurannya seperti ini. Angka-angka ukur yang tidak horizontal atau vertikal harus ditulis sesuai garis ukurnya. Penulisan ukuran sudut ditulis sesuai dengan garis busurnya. Bisa lihat di gambar. Garis bantu tanda panah, huruf atau angka, garis bantu atau garis titis. Itu garis bantu buat menunjukkan lokasi panahnya ini. Garis bantu. Terus gambar kepala panah digambar pakai garis pembantu dan besarnya sesuai dengan tebal garis benda. Huruf atau angka ukuran diletakkan di tengah-tengah garis penunjuk ukuran, besarnya disesuaikan dengan gambar benda. Jika mungkin garis penunjuk ukuran jangan sampai memotong garis bantu. Ukuran lebih panjang diletakkan semakin menjauh pada gambar. Dan sekedar membantu untuk lebih menjelaskan ukuran yang berfungsi tanpa ukuran ini pun pembuatan benda sudah dapat dilaksanakan. Oleh karena itu ukuran tidak harus dibuat, diberikan penulisannya harus di dalam tanda kurung. Jadi seperti ini. Sedangkan di sini kalau mau dikasih ukuran itu harus dikasih tanda kurung ataupun yang 25 ini. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa.
penambahan huruf dan simbol. Simbol diameter penambah bagian berbentuk bulat. Simbol kotak penambah bagian berbentuk sangkar. Bila bentuk penambang sudah jelas bulat atau sangkar, maka simbol diameter atau kotak tidak boleh digambar. Simbol strip bawah bahwa angka ukuran menunjukkan bagian tersebut digambar lebih panjang karena kesalahan penggambaran. Tetapi cara ini terdapat mungkin dihindari. Penunjuk ukuran radius atau jari-jari. Bila pusat busur atau radius berada di luar ruang yang tersedia, garis ukur dapat diperpendek atau dipotong. Dalam hal ini terletak titik pusat tidak diperlukan. Tanda panah harus menyentuh lengkung tersebut. Garis ukur sampai melewati titik pusat lingkaran, ukuran harus disertai dengan huruf R atau radius atau jari-jari. Lengkungan berupa bola, angka ukuran disertai keterangan bola dan simbol diameter. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, tidak ada. Untuk tugasnya kan yang kemarin kan suruh bikin proyeksi Eropa. Nah itu sekalian dikasih ukuran sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.